Pernah nggak sih ngerasa kayak stuck, lumpuh, cuma gara-gara takut gagal? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bongkar sama-sama ketakutan itu dan mengubahnya jadi bahan bakar terkuat Anda. Yuk kita mulai? Mau ngelamar kerjaan idaman, mau mulai bisnis, atau bahkan hal-hal sepele deh, kayak nyoba hobi baru? Perasaan takut gagal tuh kayak bayangan, ngikutin terus. Universal banget kan? Tapi pertanyaannya adalah, kenapa ya kita bisa takut itu? Dari mana sih asalnya? Nah, ini dia nih kuncinya. Ternyata, akar dari semua ketakutan kita itu bukan si kegagalan itu sendiri loh. Tapi karena kita belum benar-benar kenalan sama dia. Ya wajar dong, kita kan takut sama sesuatu yang kita nggak kenal. Oke, jadi gimana kalau kita coba sesuatu yang mungkin kedengarannya agak aneh, agak radikal? Gimana kalau kita berhenti ngelihat kegagalan itu sebagai musuh bebuyutan? Justru sebaliknya, gimana kalau kita mulai lihat dia sebagai seorang teman? Iya ya, saya tahu, mungkin teman yang datangnya suka ngeselin, tapi yang sebenarnya niatnya baik buat kita. Yap, benar banget. Anda nggak salah dengar. Ini dia mindset yang mau kita bangun bareng-bareng hari ini. Dengan kita mutusin buat berteman sama kegagalan, kita tuh sebenarnya lagi ngebuka sebuah cara pandang yang baru, yang isinya kekuatan dan motivasi. Terus apa sih artinya berteman sama kegagalan? Maksudnya gini, pas dia datang nih, kita sambut. Dengan lapang dada. Bukan malah dilawan atau diratapi berlarut-larut. Tapi kita sadar, oke, kehadirannya ini walaupun rasanya nggak enak, ini tuh ada tujuannya. Tujuan yang penting banget buat pertumbuhan diri kita. Nah, kalau kegagalan itu kita anggap teman, ya namanya juga teman, masa datang tangan kosong. Dia tuh selalu bawa oleh-oleh. Yuk, kita bongkar bareng-bareng hadiah berharga apa aja sih yang selalu dia bawa setiap kali mampir? Ini dia nih, 4 hadiah yang nggak pernah absen dia bawa. Pertama, pelajaran berharga. Ini pelajaran yang sering banget kita nggak dapat pas lagi sukses-suksesnya. Kedua, dia itu kayak alarm pengingat buat upgrade diri. Dia nunjukin, bagian ini nih yang perlu kamu perbaiki. Ketiga, dia juga yang ngejaga kita biar tetap membumi, tetap rendah hati, nggak sombong. Dan yang paling penting, setiap kegagalan itu sebenarnya lagi menempa mental kita biar bisa bangkit lagi lebih kuat dari sebelumnya. Dan ini intinya, kita tuh nggak bisa ngontrol kapan si teman ini mau datang. Kadang emang nyelonong aja gitu kan tanpa diundang, tapi yang bisa kita kontrol adalah cara kita memandangnya. Dengan mindset yang baru ini, setiap kunjungan mendadak dari dia tuh bukan lagi bencana, tapi sebuah kado tersembunyi. Kado yang isinya pelajaran super berharga. Supaya kita benar-benar paham nih peran kegagalan, ada satu analogi yang menurut saya kuat banget. Coba deh bayangin kegagalan itu kayak obat. Obat yang rasanya pahit banget. Dan perbandingan ini, pas banget buat ngegambarin hubungan kita sama kegagalan. Coba deh pikirin, siapa sih yang suka minum obat pahit? Nggak ada kan? Sama, nggak ada juga yang suka ngerasain gagal. Tapi justru rasa nggak nyaman, rasa pahit itulah yang nunjukin, di sini letak kelemahan kita. Dan dengan menyembuhkan kelemahan itu, kita nggak cuma pulih loh, kita jadi jauh lebih kuat dan lebih siap buat menghadapi tantangan berikutnya. Jadi, dengan melihat kegagalan sebagai teman yang bawa hadiah dan sebagai obat pahit yang justru menguatkan, kita mengubah segalanya. Perjalanan kita ke depan tuh nggak lagi didikte sama rasa takut. Jadi ingat ini baik-baik. Setiap kali Anda berhadapan sama yang namanya kegagalan, ini bukan akhir dari segalanya. Justru, ini adalah garis start yang baru. Garis start menuju versi diri Anda yang lebih bijak, lebih tangguh. Dan rasa takut itu, itu bakal berubah jadi bahan bakar buat kita melompat lebih tinggi lagi. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba dipikirin sejenak, pelajaran berharga apa sih yang lagi coba diajarin sama kegagalan dalam hidup Anda saat ini? Hadiah apa yang sebenarnya lagi dia bawa buat Anda? Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak.